Sobat mahasiswa Tekes Unjani, balik lagi bareng kita di Bicara, bincang santai bareng BEM. Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi. Nah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Salsa Nabila, sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama departemen yang gak kalah keren. Nah, mereka itu memiliki ide-ide bisnis yang kreatif dan bikin mahasiswa punya semangat kemandirian dan inovasi. Ya, siapa lagi kalau bukan departemen kewirausahaan. Halo Tata TWU. Halo. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Biar lebih akrab nih Teh, boleh dong perkenalan dulu namanya, jurusan, dan perannya di KWU. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama aku Ramita Eka dari S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2002. Kebetulan tahun ini diamanahi sebagai Kepala Departemen Kewirausahaan. Satunya? Memperkenalkan diri, saya Tanya Nursalija dari S1 Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 dari Subdepartemen Pengembangan Kreativitas Mahasiswa. Oke, kalau boleh dijelasin ya Tanya, secara singkat, apa sih peran utama Departemen Kewirausahaan di Kabinet Bima Cakrawala ini? Oke, kalau secara singkat, KWW itu adalah kewirausahaan. Peran utamanya secara internal bergerak untuk mewadahi pengembangan di bidang kewirausahaan secara minat dan bakat kebutuhan mahasiswa di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Oh, berarti pasti ada program kerjanya ya Teh? Boleh tahu nggak sih apa program kerja kewirausahaan di Kabinet Bima Cakrawala? Ada satu program kerja besar, yaitu program kerja kabinet yang dimana insya Allahnya KWU akan melaksanakan seminar nasional yang akan bekerja sama dengan beberapa organisasi profesi yang ada di Fitkes ini sendiri. Terus ada program kerja yang dinamakan BEMARK. Nah, itu tuh BEMARK sendiri ditaruhnya di kesekretariatan mahasiswa, ruang-ruang ormawa. Itu kita menjual berbagai snack, mulai dari yang manis hingga yang pedas gitu. Lalu selanjutnya ada pembuatan produk yang dimana itu kita akan menjual name tag, pin yang dibutuhin oleh mahasiswa-mahasiswa gitu untuk sebagai identitas mereka gitu. Ada satu lagi proker yang dinamakan penjualan aplikasi premium. Nah, di situ barangkali teteh-teteh yang suka mengedit, yang suka bikin rapat malam-malam gitu kan, membutuhkan Zoom yang dimana KWU menyediakan aplikasi premiumnya gitu. Oh, berarti Departemen Kewirausahaan ini identik sama bisnis dan kreativitas ya Teh? Biasanya ide-ide usaha itu adanya dari mana Teh? Entah itu dari internal atau dari eksternal, dari mana? Biasanya ide-ide ini diambil dari apa yang sedang tren zaman sekarang, terus juga kayak buat kebutuhan mahasiswanya apa aja. Dan ada juga yang usaha itu turun-menurun dari departemen sebelumnya. Oh, berarti menurut teteh-teteh nih, seberapa penting itu mahasiswa punya jiwa kewirausahaan di zaman sekarang? Punya jiwa kewirausahaan itu penting banget karena di kewirausahaan sendiri itu mengajarkan take risk ya, mengambil resiko gitu. Jangan pernah takut gagal, terus melihat juga gitu kan tren yang sangat cepat gitu di era globalisasi ini gitu. Apa ada yang tambahan dari aku penting banget karena jiwa wirausaha itu mahasiswa bisa kreatif, mandiri, dan sikap berani untuk menghadapi persaingan zaman sekarang. Berarti pasti ada pembagian tugas tuh ya Teh. Bagaimana pembagian tugas di dalam Departemen KWU biar semua proker itu bisa terjalankan secara maksimal? Oke. Di KWU sini kan tadi tidak ada beberapa proker. Nah, di beberapa proker itu memiliki ketua pelaksananya. Nah, jadi
setiap ketua pelaksana itu menanggapi si proker tersebut. Terlepas dari ketua pelaksana, kan kita punya BEMART. BEMART ini regulasinya satu kabinet, satu periode maksudnya. Jadi pembagiannya itu kebetulan di KWU sendiri ada 5 orang, yang dimana setiap bulannya akan memegang dan menanggapi BEMART tersebut, mulai dari promosinya, mulai dari pembukuannya, dan pengecekan setiap minggunya. Jangan takut kalau misalkan itu terlihat sangat berat gitu ya, dalam satu bulan itu dipegang sama satu orang. Cuman kita sebagai departemen tidak akan membiarkan orang tersebut menjalani itu sendirian, karena fungsinya kita beberapa 4 orang setelahnya itu akan membantu si penanggung jawab di bulan tersebut gitu. Pasti ada strategi juga kan Teh. Nah, strateginya tuh kayak gimana sih biar proker Departemen KWU ini bisa jalan, terus berdampak juga ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di Fitkes Wenjanin. Strategi yang kita gunai itu mulai dari riset kecil-kecilan, ngobrol santai sama mahasiswa, keperluannya apa. Mulai dari situ kita bakal membuat sebuah inovasi atau produk yang setelah bincang-bincang tersebut menjadikan produk jual gitu. Dari situ strategi kecilnya gitu Teh. Mungkin ada nambah dari Tanya? Cukup. Kalau dari Departemen KWU ini pasti ada harapan Teteh untuk Departemen KWU itu apa? Boleh saya tanya dulu? Jadi aku dulu aja ya, harapan aku semoga Departemen KWU ini bisa jadi departemen yang selalu solid, kompak, dan selalu punya ide-ide yang baru. Mungkin dari aku harapan KWU itu sebagai wadah berjualan untuk mahasiswa lebih lanjutnya atau menyebar luasnya, tidak hanya untuk para ormawa saja. Lalu harapan selanjutnya KWU Jaya, karena KWU memiliki prinsip untuk untung gitu ya. Pertanyaan terakhir nih, buat mahasiswa yang mungkin kepikiran untuk masuk ke Departemen Kewirausahaan di periode berikutnya, tips dari teteh-teteh ini apa biar bisa enjoy, survive, dan sekaligus mereka produktif? Lanjutannya, kalau dari aku nikmati prosesnya, jangan terlalu memikirkan hasilnya, terus kita harus belajar bareng-bareng, terus kita harus atur waktu dan membuat skala prioritas. dan juga dari aku pertama, jangan takut gagal, karena dari beberapa kegagalan bakal menghasilkan keberhasilan gitu. Terus jangan takut juga untuk berbincang kepada teman-teman mahasiswa lainnya, karena disitulah peluang bisnis yang kita lihat gitu. Terus apalagi ya Teh, mungkin segitu kali ya. Setelah bincang-bincang sama Departemen KWU, ternyata asik juga ya Teh. Makasih banyak teman-teman dari Departemen KWU udah sharing bareng di bicara kali ini. Dari obrolan ini kita jadi tahu kalau Departemen KWU itu bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal kreativitas, kemandirian, dan keberanian untuk berkarya. Nah Teh, kita di sesi podcast ini punya jargon Teh. Apa tuh? Langsung aja ya Teh, nanti kalau misalnya aku bilang bicara BEM, nanti Teteh jawab sambil peragain. Kayak gini Teh, bicara BEM, ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. Bicara BEM, ngobrol asik, penuh inspirasi, santai bareng, tambah edukasi. Semoga cerita Teteh bisa jadi inspirasi buat mahasiswa Fitkes Wenjani. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, ngulik bareng Kabinet Bima Cakrawala, hanya di Bincang Santai bareng BEM.